Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dan selamat menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memberikan hikmat kita di dalam menyikapi setiap perkara yang akan kita alami sepanjang hari ini. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan yang dilimpahkan di dalam hidup kami, sehingga di pagi ini kami dapat hidup berbahagia, kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dengan baik. Bapa di surga, kami sebelum melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya pertolongan dan hikmat daripada Tuhan sendiri yang memimpin kami, agar kami yang terbatas dan lemah ini diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus juga yang memimpin hamba-Mu ini secara penuh, agar sabda Tuhan yang diuraikannya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap orang yang hidup di dunia ini pasti menghadapi masalah di dalam hidupnya. Namun yang terpenting dalam menyikapi masalah itu sangat menentukan hasil yang akan kita peroleh melalui masalah yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui ini. Ketika masalah dihadapi dengan bijaksana, maka setiap masalah akan dapat mendidik kita menjadi pribadi yang semakin kuat, pribadi yang semakin bertumbuh di dalam iman, dan pribadi yang semakin dewasa dalam menyikapi masalah. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam menghadapi masalah, kita mengedepankan emosi kita yang meledak-ledak, kita berusaha untuk mencari kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kita tidak dapat
menyikapi masalah itu dengan pikiran dan hati yang tenang dan hati yang bersih, maka masalah itu tidak akan dapat membuahkan apa-apa. Menghadapi masalah kita butuh hikmat dan pertolongan Tuhan. Menghadapi masalah kita butuh meminta anugerah Tuhan dalam menyikapi masalah itu, karena setiap masalah saya percaya ada maksud yang tersembunyi di balik masalah yang dihadapi oleh setiap orang itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25 ini, bangsa Israel lebih memilih menyalahkan Musa, menyalahkan orang yang memimpin mereka dalam perjalanan mereka di padang gurun itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya menyalahkan pihak lain ketika menghadapi masalah ini bukan cara yang bijaksana. Ini adalah cara yang kurang tepat sebenarnya. Untuk itu, marilah kita belajar dari pengalaman ini, bahwa menghadapi masalah kita butuh kejernihan hati dalam melihat masalah yang kita hadapi itu. Menghadapi masalah kita membutuhkan pikiran yang jernih juga, agar kita dapat bersikap dengan tepat, agar kita dapat memilih cara yang tepat di dalam menghadapi masalah itu, sehingga masalah yang dihadapi itu bukan menjadi sia-sia, ataupun masalah yang kita hadapi itu akan merusak hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika masalah dihadapi dengan bijaksana, kita akan dapat melihat karya Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita melalui masalah-masalah yang kita alami itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sisi yang lain, selain kita belajar dari bangsa Israel ketika menghadapi masalah, mereka mengedepankan emosi mereka. Dari sisi yang lain, kita akan dapat belajar dari Musa ketika ia menghadapi masalah yang besar yang ditimpakan oleh bangsa itu kepada dirinya pada saat itu. Ketika Musa menjadi orang yang disalahkan dalam masalah besar yang dihadapi bangsa itu, di sini dikatakan oleh Alkitab, Musa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Musa meminta petunjuk Tuhan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Musa memutuskan dalam menghadapi masalah, menuju ataupun berseru kepada Tuhan, di sini kita dapat melihat ternyata Tuhan itu di dalam memberikan pertolongan dalam menghadapi masalah sangat luar biasa hikmatnya. Kebijaksanaan Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan di sana dikatakan oleh Alkitab, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu pada saat itu. Bahkan di sini juga dikatakan sepotong kayu yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa, ternyata itu juga memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting bukan sepotong kayunya. Yang terpenting adalah Musa memutuskan memilih Tuhan sebagai tempat tujuan ketika menghadapi suatu masalah. Dan suatu keputusan ini merupakan suatu keputusan yang tepat. Ketika kita dalam menghadapi masalah, kita berseru kepada Tuhan, kita meminta hikmat dan petunjuk Tuhan untuk menemukan solusi dalam menghadapi masalah itu, maka kita dapat menemukan cara yang tepat. Seandainya
dari Tuhan tidak memberikan sepotong kayu yang dapat memberikan solusi kebutuhan saat itu. Saya percaya solusi dari Tuhan adalah solusi yang terbaik. Tetapi yang terpenting di sini, Tuhan selalu ingin menyatakan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik pada ayatnya yang ke-25 bagian yang terakhir, selain Tuhan menunjukkan tongkat kepada mereka untuk menemukan solusi yang dihadapi oleh bangsa itu, ternyata di sini juga Tuhan ingin memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, dan Tuhan ingin menguji keseriusan iman mereka dalam mempercayai Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat penting di dalam hidup ini ketika kita dapat memahami kehendak Tuhan. Ketika kita dapat memahami ajaran-ajaran Tuhan melalui setiap apapun yang kita hadapi, mungkin melalui masalah-masalah yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lalui, dan berbahagialah setiap orang yang dapat memahami kehendak Tuhan melalui hidupnya, apapun yang sedang dialami. Ketetapan-ketetapan Tuhan ingin diajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka dapat memahami kehendak Tuhan, supaya mereka dapat bertumbuh iman mereka di dalam mengikut Tuhan, supaya mereka semakin memaknai setiap jalan Tuhan yang dilalui oleh mereka dalam kehidupan mereka. Bukan berjalan sia-sia, tetapi setiap peristiwa demi peristiwa akan semakin meneguhkan iman mereka dan akan mengokohkan keputusan mereka jika mereka memilih Tuhan sebagai tempat tujuan bagi mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga tentunya sangat baik bagi kita semua. Saya percaya setiap orang menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda. Setiap orang punya problem-problem tersendiri. Bahkan persoalan-persoalan dalam hidup manusia itu sangat kompleks sekali. Tetapi ketika kita dalam menghadapi setiap masalah itu, kita memilih Tuhan sebagai tempat tujuan kita. Kita memilih Tuhan sebagai tempat untuk meminta nasihat kita dalam menghadapi masalah itu, maka kita adalah orang yang sudah mengambil keputusan dengan tepat. Sebab segala sesuatu itu ada di dalam otoritas dan di bawah kendali Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang terus memilih jalan hidup yang dikenan oleh Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memilih Tuhan sebagai tempat yang memberikan solusi di dalam menghadapi masalah adalah keputusan yang bijaksana. Seperti yang diungkapkan oleh kitab Amsal, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, dan kita memilih Tuhan sebagai tempat tujuan kita, maka hikmat Tuhan akan kita temukan sehingga kita dapat menghadapi setiap masalah yang diizinkan Tuhan itu dengan bijaksana. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, marilah kita terus hadirkan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita, dan marilah kita jadikan Tuhan sebagai mitra di dalam hidup kita dalam menghadapi setiap perkara yang kita alami. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita menemukan solusi yang terbaik dari setiap perkara itu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus,
kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur atas sabda Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami semua. Dan biarlah kami Tuhan menjadi mitra-mitra Tuhan yang baik di dalam membangun kehidupan di dunia ini, sehingga ketika kami menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kami, kami juga melibatkan Tuhan untuk menolong kami dalam menghadapi masalah itu, sehingga setiap masalah yang kami alami, kami dapat belajar memahami kehendak Tuhan melalui masalah yang kami alami itu. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan dan hikmat daripada Tuhan yang memimpin kami secara penuh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.